Sobat BRI, jumpa lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI pasti sudah pada tahu bahwa UMKM itu adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia atau bisa dibilang tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi masih banyak sekali pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan misalkan dalam akses permodalan ataupun juga bagaimana pemasarannya dan informasi-informasi tentang pengembangan bisnis UMKM itu sendiri. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara BRI menghadirkan Rumah BUMN BRI sebagai jawaban untuk segala keluh kesah UMKM. Dan sudah hadir di sini CEO Muda Rumah BUMN BRI Mbak Nendra Yelena Serina. Apa kabar Mbak Nendra? Halo Mbak Ica, baik. Lama banget gak ketemu Mbak Nendra, Iya. ketemu-ketemu jadi CEO dia. Nah, luar biasa. Mbak Nendra mungkin bisa disampaikan ke kita nih, sebetulnya Rumah BUMN ini apa dan kemudian tujuannya itu seperti apa sih Mbak Nendra? Oke, jadi Rumah BUMN ini sebenarnya inisiatif dari Kementerian BUMN ya di tahun 2017. Sekarang kan udah berganti nama ya, jadi Badan Pengaturan BUMN itu. Jadi pembentukan Rumah BUMN ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas para UMKM ini. Nah, jadi sebenarnya di dalam Rumah BUMN ini ada banyak fungsinya. Selain untuk pengembangan UMKM, di situ juga hadir sebagai fungsi untuk basecamp millennials. Jadi bagaimana menciptakan Komunitas nilai-nilai gitu ya? wirausaha untuk para golongan yang masih muda nih, biar kepikiran untuk membangun usaha. Nah, selanjutnya juga ada untuk informasi tanggap bencana gitu. Jadi memang karena fungsi Rumah BUMN ini tahun 2020 tuh meluas, tidak hanya terkait dengan UMKM, tapi juga untuk corporate social responsibility. Jadi meluas juga, ada terkait dengan fungsi sebagai informasi tanggap bencana juga ada juga untuk co-working space. Jadi untuk komunitas-komunitas usaha nih yang pengen ngumpul gitu atau bertukar informasi bisa langsung ke Rumah BUMN juga. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu juga informasi terkait dengan permodalan gitu ya. Jadi bagi yang butuh modal nih, Rumah BUMN juga bisa menjadi tempat untuk mengetahui informasi tersebut. Wah, seru banget. Jadi bener ya tadi disampaikan di awal bahwa semua obstacle yang dihadapi oleh UMKM itu udah dijawab nih di Rumah BUMN BRI. Nah, tapi kalau kita tahu nih Mbak, sekarang ini kan transformasi digital tuh juga cukup masif ya. Misalkan bagaimana sekarang UMKM itu harus aware tentang pencatatan digital, kemudian bagaimana ada metode kasir sendiri, mesin kasir kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan di Rumah BUMN sendiri, bagaimana sih Mbak untuk menjawab kekhawatiran UMKM terhadap transformasi digital? Oke, kalau di Rumah BUMN sendiri yang pasti kita menghadirkan ini ya pelatihan dan pembinaan yang terkait dengan literasi dasar, literasi bisnis dan juga literasi digital gitu. Jadi memang UMKM ini pastinya mereka akan mendapatkan fasilitas pelatihan secara gratis gitu. Nah, yang kedua mereka juga bisa mendapatkan akses pasar digital gitu. Jadi tidak hanya dapat pelatihan aja, tapi mereka juga langsung gitu ya? betul onboarding gitu. Karena kita juga menghadirkan tidak hanya secara digital, namun juga nanti mungkin event-event atau bazar yang bisa mereka ikuti. Jadi secara langsung bisa lakukan pemasaran gitu. Oke, jadi udah lengkap ya, mulai dari literasi, maksudnya pendidikannya sendiri ada, terus nanti langsung dipraktekkan juga, jadi mereka bisa kebayang. Betul. Wah, serunya sih kebayang ya Mbak. Tapi kalau melihat Mbak Nendra, pasti hidup ini tidak mungkin seru-seru aja ya kan? Betul. Nah, tantangannya apa sih Mbak dalam mengelola Rumah BUMN ini? Nah, tantangannya itu kalau saya lihat ya sebagai CEO Rumah BUMN, karena kan sehari-harinya memang ngobrol juga dengan UMKM. Yang pertama di mindset sih. Jadi untuk menghadapi era digital ini mereka banyak yang mindsetnya masih tradisional gitu. Dalam arti bagaimana cara melakukan operasional bisnisnya. Padahal sekarang banyak tools-tools digital yang bisa dipergunakan gitu. Tapi ada beberapa dari mereka yang ternyata mindsetnya juga masih tradisional. Dan setelah itu juga mereka terkait dengan kompetensi teknologinya juga masih kurang mengetahui lah kira-kira informasi saat ini yang beredar gitu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan bagaimana cara mereka merespon terhadap pasar gitu. Di era digital ini kan semua serba cepat ya. Jadi mereka masih belum mengetahui, oh ternyata ketika mereka barangnya sudah dibeli gitu misalnya, udah masuk nih Kak akses pasar digital, tapi ternyata mereka juga harus respon dengan cepat gitu. Jadi manajerialnya kadang masih agak kurang gitu. Jadi itu yang penting sih. Oke, nah kalau misalkan UMKM di sini pengen bergabung nih
di rumah BUMN BRI. Itu gimana sih Mbak Nendra caranya? Caranya gampang banget, ada dua. Yang pertama bisa langsung ke rumah BUMN terdekat, dan BRI itu Ada di mana aja tuh? 54 ya, Wow. setiap provinsi. Oke. Gitu. Nah, bisa langsung datang ke rumah BUMN, atau yang kedua bisa langsung lewat websitenya rumahbumn.id atau link umkm.id. Gitu. Oke, jadi daftarnya gampang banget atau banyak hal yang harus dilengkapi nih Mbak Nendra? Gampang banget, jadi cuma tinggal isi data kalian, terkait dengan data usaha juga sih. Hanya itu aja. Kalau Dan itu surat-surat gratis. gitu perlu disiapin apa aja tuh Mbak? Kalau Misalkan ada. surat-surat belum. Oke, Gitu. jadi untuk justru di pendaftaran sini justru juga diajarin nanti. Oke, seru banget pembahasan kali ini. Nah, dari Mbak Nendra kita semua sudah tahu bahwa rumah BUMN BRI ini bukan hanya tempat untuk menjual barang aja, tapi juga tempat bertumbuhnya para UMKM sehingga nanti UMKM bisa semakin naik kelas dan berdaya saing global. Terima kasih Mbak Nendra sudah bergabung. Sobat BRI, pengen kita ngobrolin apa lagi di episode podcast berikutnya? Boleh tulis di kolom komentar. Saya Francisca Esa pamit dan juga Mbak Nendra tentunya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.